Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi kami mengenai activity based management. Anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Joya, dan teman saya Joy. Baik, kita masuk saja langsung ke materinya, yaitu yang pertama pengukuran kinerja aktivitas. Jadi informasi mengenai kinerja aktivitas dan proses yang telah dilakukan menjadi dasar dari upaya-upaya manajemen untuk meningkatkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan. Informasi kinerja seharusnya dapat mengungkap potensi-potensi untuk melakukan aktivitas secara lebih baik, menggunakan kinerja aktivitas berupa ukuran keuangan. Di pengukuran ini didesain untuk menentukan sebaik apa sebuah aktivitas dilakukan dan bagaimana hasil yang dicapainya. Selain itu juga didesain untuk mengungkap jika terdapat bagaimana yang sudah direalisasi secara konstan. Jadi pengukuran kinerja ada dibagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Jadi efisiensi itu berfokus pada hubungan antara input aktivitas dan output aktivitas. Sebagai contoh, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas adalah dengan memproduksi output aktivitas menggunakan biaya input yang lebih murah. Contoh ukuran keuangan efisiensi aktivitas adalah laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, laporan tren aktivitas, pengesetan standar Kaizen, benchmarking, activity flexible budgeting, serta penentuan biaya siklus hidup atau life cycle costing. Selanjutnya, materi selanjutnya laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Next, Joy. Ya. Jadi definisi dari laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah itu adalah dasar mengidentifikasi dan menghitung biaya adalah hasil identifikasi ukuran output untuk setiap aktivitas. Untuk formulanya, biaya bernilai tambah yaitu sama dengan KS dikali HS, biaya tidak bernilai tambah yaitu KA dikurang KS dikali HS, di mana KS itu adalah kuantitas sesungguhnya output penambah nilai, dan HS adalah harga standar atau unit. KA itu adalah kuantitas aktualnya atau kuantitas sesungguhnya. Bisa kita lihat pada tabel di samping sebagai contoh soal yang akan saya jelaskan. Ada penggunaan mesin, pengerjaan ulang, kesehatan, penginspeksian. Selanjutnya. Ya. Jadi bisa kita lihat teman-teman di sini untuk keterangan perhitungannya. Jadi biaya bernilai tambah itu adalah penggunaan mesin sama dengan 10.000 dikali 4.000, hasilnya adalah 4 juta. Untuk pengerjaan ulang pengesetan inspeksinya bernilai Rp0. Untuk biaya tidak bernilai tambah, yaitu penggunaan mesinnya 12.000 dikurang 10.000 dikali 4.000, hasilnya sama dengan 8 juta. Untuk pengerjaan ulangnya adalah 10.000 dikurang 0 dikali 900 sama dengan 9 juta. Untuk pengesetannya 10.000 dikurang 6.000 dikurang 0 dikali 6.000, hasilnya 36 juta. Untuk inspeksinya 4.000 dikurang 0 dikali 1.500, hasilnya 6 juta. Selanjutnya, next, Joy. Untuk laporan tren, ya kita sering bertanya-tanya itu apa tindakan untuk memperbaikan aktivitas itu membawa hasil. Jadi hal ini dapat diketahui dengan membandingkan biaya setiap aktivitas dari periode ke periode. Jadi pelaporan tren biaya aktivitas adalah dengan membandingkan biaya untuk setiap aktivitas sepanjang waktu. Tujuannya untuk memperbaiki aktivitas yang ditunjukkan oleh penurunan biaya, dan dengan demikian dapat dilihat penurunan biaya tidak bernilai tambah dari suatu periode ke periode selanjutnya. Next. Untuk benchmarking akan dijelaskan oleh teman saya, Joy.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benchmarking. Benchmarking adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan suatu ukuran unit-unit berbeda dalam organisasi yang melakukan aktivitas sama. Dalam benchmarking digunakan praktik terbaik atau best practice sebagai standar evaluasi kinerja. Unit dengan kinerja aktivitas terbaik digunakan sebagai standar bagi unit lain. Unit tersebut kemudian membagi informasi pada unit lain bagaimana mereka mencapai hasil tersebut. Untuk dapat melakukan hal ini, harus pastikan bahwa definisi aktivitas dan pengukuran output aktivitas harus konsisten antar unit yang berbeda. Misalnya, output aktivitas pembelian diukur dengan menggunakan jumlah order. Sebagai fasilitas pabrik mengeluarkan biaya pembelian sebesar 100 juta rupiah dengan output sebanyak 5.000 order pembelian. Jika biaya pembelian dibagi dengan jumlah order pembelian, maka didapatkan biaya per order sebesar Rp20.000. Seandainya biaya terbaik per order sebesar Rp15.000, maka fasilitas pabrik dengan biaya pembelian Rp20.000 per order masih memiliki peluang untuk mengurangi biaya pembeliannya sebesar Rp5.000. Tujuan pendekatan ini adalah menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan aktivitas dan proses. Oke, next. Next. Penganggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting. Dalam pendekatan tradisional, aktivitas disusun menurut asumsi bahwa semua biaya hanya disebabkan oleh satu pemicu biaya atau lazimnya menggunakan jam tenaga kerja langsung. Semua formulasi perhitungan biaya untuk setiap unsur biaya adalah hasil fungsi dari tenaga kerja langsung yang dilakukan untuk memprediksi besaran biaya berapapun banyaknya aktivitas. Ini contoh pada penganggaran fleksibel tradisional. Bisa dilihat, oke, next. Dalam penganggaran fleksibel aktivitas, anggaran disusun menggunakan lebih dari satu pemicu agar penyajiannya sederhana dan mudah dipahami. Disusun berkelompok menurut kesamaan aktivitas. Aktivitas yang homogen dijadikan satu dan anggaran setiap kelompok dibuat menggunakan satu pemicu yang sama. Untuk menentukan formula biaya dapat menggunakan metode-metode estimasi yang lazim, misalnya menggunakan metode tertinggi terendah atau high-low method dan least square. Berbagai metode dapat dipilih sepanjang setiap komponen biaya variabel aktivitas dapat merespons kebutuhan sumber daya pada saat dibutuhkan dan komponen biaya tetap dapat merespons penggunaan sumber daya. Ini contoh penganggaran fleksibel aktivitas pada pemicu tenaga kerja dan pemicu jam mesin. Bisa dilihat. Ini contoh pemicu jumlah pengesetan dan ada pemicu jumlah order. Contoh tabelnya. Untuk pada laporan kinerja aktivitas berbasis aktivitas. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa pada bahan baku tenaga kerja bahan baku yang dianggarkan itu 10 juta rupiah, untuk tenaga kerja langsung senilai 50 juta rupiah, perlengkapan 25 juta rupiah, pemeliharaan 18 juta rupiah, untuk listrik 40.500 rupiah, inspeksi 180 juta rupiah, pengesehatan 40 juta rupiah, penerimaan barang 150 juta rupiah. Jadi total untuk biaya yang dianggarkan itu senilai 606.500 rupiah. Pada biaya sesungguhnya bahan baku itu senilai 12 juta rupiah, tenaga kerja langsung 50 juta rupiah, perlengkapan 30 juta rupiah, pemeliharaan 75 juta rupiah, untuk listrik 38 juta rupiah, inspeksi 150 juta rupiah, pengesehatan 40 juta rupiah, dan penerimaan barang 120 juta rupiah, dan jadi total itu senilai 516 juta rupiah. Jadi pada bahan baku itu selisih anggaran itu rugi 2 juta, untuk tenaga kerja langsung tidak rugi dan tidak untung. Pada perlengkapan itu rugi 5 juta rupiah, pada pemeliharaan untung 6 juta rupiah, pada listrik untung 2.500.000 rupiah, pada inspeksi untung 30 juta rupiah, untuk penghasilan tidak untung tidak rugi, penerimaan barang 60 juta rupiah untung, jadi sehingga total keseluruhannya itu untung 91.500.000 rupiah. Pada perhitungan selisih anggaran berkomponen, untuk penerimaan variabel biaya yang dianggarkan itu 60 juta rupiah, biaya sesungguhnya itu 65 juta rupiah, jadi selisih itu rugi 5 juta rupiah.
pada penerimaan tetap, biaya yang dianggarkan itu Rp120, biaya sesungguhnya itu Rp55 juta, jadi selisihnya itu untung senilai Rp65 juta. Jadi total biaya yang dianggarkan itu sama Rp180 juta, total biaya sesungguhnya itu Rp120 juta, jadi untungnya itu senilai Rp60 juta. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang life cycle cost budgeting. Siklus hidup produk atau produk life cycle secara sederhana adalah jangka waktu sejak sebuah produk dikonsepkan sampai dengan produk tersebut dihentikan. Biaya siklus hidup atau life cycle cost adalah semua biaya yang berkaitan dengan seluruh siklus hidup sebuah produk. Dimulai dari tahapan pengembangan atau perencanaan, desain, dan pengujian, tahapan produksi atau aktivitas pengubahan bentuk atau konversi, dan pendukung logistik, diantaranya pengadvertasian, distribusi, garansi, dan servis. Di antara semua aktivitas pada siklus hidup produk, aktivitas pendesainan sangat menentukan biaya yang terjadi. Biaya yang terikat untuk produk pada siklus hidup produk sebagian besar terjadi pada tahapan pengembangan. Kemudian pertambahan mulai berkurang pada saat memasuki tahapan produksi dan mendekati rata-rata atau pertambahannya kecil sekali pada tahapan logistik. Selanjutnya untuk biaya target adalah selisih antara harga jual produk mendapatkan pangsa pasar yang diinginkan dengan laba per unit yang diinginkan. Biaya target merupakan salah satu tipe standar yang dapat dicapai. Oke, next. Pengukuran ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Joy. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan presentasi. Tahukah Anda jika kinerja tidak hanya diukur dari aspek keuangan saja? Pengukuran keuangan untuk kinerja juga memiliki peran yang penting. Saat ini, kondisi lingkungan bisnis begitu turbulen. Oleh karena itu, pengandalan operasional harus lebih cepat dalam bertindak dan memberi tanggapan. Perubahan yang berkelanjutan membutuhkan evaluasi yang lebih tepat waktu. Untuk mencapai tujuan perubahan berkelanjutan, dibutuhkan peningkatan peran pekerja dalam kinerja aktivitas. Lalu bagaimana cara meningkatkan peran pekerja? Yaitu dengan pengukuran kinerja operasional, di mana fokusnya adalah ukuran fisik kinerja aktivitas yang harus mewakili ukuran-ukuran yang ada untuk memenangkan persaingan serta dapat ditransaksikan dalam ukuran keuangan. Ukuran kinerja berkaitan dengan 3 dimensi. Yang pertama efisiensi, yang kedua kualitas, dan yang ketiga waktu. Baik, yang pertama adalah ukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi itu dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, di mana tujuan pengukuran adalah untuk meningkatkan produktivitas aktivitas penerimaan. Yang kedua, pengukuran kualitas. Kualitas produk atau jasa didefinisikan sebagai pemenuhan harapan atau bahkan melebihi harapan dari konsumen. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi guna mencapai kualitas total, yaitu cacat nol. Cacat nol adalah kinerja aktivitas tanpa kesalahan. Tujuan pengukuran untuk mengetahui perkembangan kualitas yang dicapai perusahaan dan memberikan motivasi pada pekerjanya. Yang ketiga adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu terdapat 2 karakteristik yang berkaitan, yaitu pertama keandalan atau reliability, yang artinya kemampuan memenuhi suatu pengiriman yang dijanjikan kepada konsumen. Yang kedua, daya tanggap atau responsiveness, yang artinya mengukur lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Sebuah standar biaya bernilai tambah dapat ditentukan dengan rumus biaya konversi pada sel dibagi jumlah menit tersedia. Biaya konversi dapat dihitung dengan cara biaya standar per menit dikali waktu siklus sesungguhnya untuk menghasilkan unit dalam satu kurun waktu tertentu. Waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output dari aktivitas. Ada pula pengukuran lain untuk pengukuran operasional berbasis waktu, yaitu menghitung keefektifan siklus produksi atau dikenal dengan manufacturing cycle efficiency. Dengan formula
Waktu bernilai tambah dibagi waktu bernilai tambah ditambah waktu tidak bernilai tambah. Waktu bernilai tambah adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Waktu tidak bernilai tambah adalah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas lain seperti pemindahan bahan, inspeksi, dan waktu tunggu. Sekian dari presentasi kelompok 11, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Ibu dan kelompok evaluatornya. Terima kasih.